dari kegiatan praktikum kita. Jadi inilah videonya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan diinstruksi saja. Proses SDS page-nya dilakukan selama 40 menit dan ini ketika sudah dialiri dengan arus listrik. Dan ini adalah ketika setelah 40 menit selesai dilaksanakan running SDS page-nya. Buffer yang ada di dalam standar ini dibuang. Kemudian gel kasetnya akan dipisahkan dari standarnya. Nah, garis biru yang terlihat itu adalah sampel kita yang telah ditambahkan dengan SDS loading buffer sebelumnya atau pewarnanya. Ini adalah proses pelepasan gel kaset dari standar. Kemudian kaca yang ukurannya lebih kecil di gel kaset ini dilepaskan dari gelnya. Dalam proses ini kita harus lakukan secara hati-hati karena gelnya sangat tipis, jadi diusahakan gel kita tidak sobek. Nah itu penutupnya sudah terlepas, sekarang itu gelnya bisa terlihat. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pemisahan stacking gel dengan separating gelnya. Di gel itu kita akan bisa melihat batas antara separating gel dengan stacking gel, dan di batas itulah kita melakukan pemotongan. Kak, itu pemotongnya tuh apa namanya, Kak? Emang cutter aja. Dia sudah sepaket dengan peralatan SDS page itu. Jadi dia semacam pemotong dari plastik gitu dan ujungnya tipis. Kasih, Kak. Ya. Ini ketika separating dan stacking gelnya udah dipisahkan, jadi yang tertinggal di gelas itu adalah separating gel. Dan yang berwarna biru itu adalah sampel yang kita loading sebelumnya. Dan ini proses pemisahan separating gelnya dari gelas kasetnya. Ini juga dilakukan dengan hati-hati. Kemudian gel dipindahkan ke dalam wadah. Untuk selanjutnya akan dilakukan proses pencucian.
Nah, wadah tadi itu kan sudah berisi Aquades. Lalu dimasukkan ke dalam microwave dengan waktu 2 menit. Setelah 2 menit, Aquades yang pertama dibuang, diganti dengan Aquades baru, dan proses ini diulang sebanyak 3 kali. Ini disebut juga dengan proses washing atau pencucian. Lalu setelah dilakukan pencucian, ke dalam gel itu ditambahkan komisi staining atau komisi blue. Ini siapa yang mengaktifkan pennya nih? Penambahan komisi staining blue-nya ini dilakukan hingga gelnya terendam. Lalu wadah yang telah berisi gel dan pewarnanya itu diinkubasi di shaker selama overnight. Mau bertanya, Kak. Ya. Tujuan dari pemberian warna itu tuh apa tuh, Kak? Biar pita-pita protein kita yang berhasil dipisahkan itu tervisualisasi. Dia sebagai pewarna. Oke, Kak. Kasih, Kak. Nah, ini setelah overnight, gel dipisahkan ke plastik transparan. Ini dilakukan agar saat visualisasi dengan scanner, gel kita tidak menempel langsung ke scannernya. Kan bahan-bahan yang kita gunakan dalam SDS Fish ini termasuk ke golongan bahan kimia yang berbahaya. Jadi dari hasil praktikum kita yang tervisualisasi hanyalah garis lurus ini. Tidak terlihat jelas pita-pita protein yang lainnya yang harusnya tervisualisasi banyak. Yang terlihat hanya satu garis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kak, untuk visualisasinya hanya menggunakan mata saja ya, Kak? Tidak pakai alat tertentu ya, Kak? Tidak. Untuk memfoto yang bagus biasanya digunakan scanner. Di scan biasa aja. Oh, berarti pakai kayak scanner gitu ya, Kak? Iya. Lalu, Kak, untuk tadi kan washing tadi itu kan menggunakan microwave ya, Kak? Suhunya Ya. berapa ya, Kak, untuk microwave tersebut, Kak? Medium high. Oh, medium high. Nggak ada spesifik suhunya berapa ya, Kak? Enggak.
tujuan washing menggunakan microwave itu apa ya, Kak? Washing biasanya digunakan untuk apa? Mencuci senyawa-senyawa yang tidak diinginkan kan, Kak? Ya, kan sebelumnya kita menggunakan buffer. Di buffer itu kan banyak senyawa-senyawa garam. Saat running SDS page-nya kan nih gel kita ini bersentuhan dengan buffernya. Sementara di buffer itu banyak senyawa garam, jadi harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pewarnaan. Oh, oke, Kak. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kak, mau nanya Ya. Kak. Kan tadi hasil praktikumnya hanya terlihat segaris lurus gitu, nah Kak, artinya apa tuh, Kak? Artinya banyak kemungkinan. Ini nanti yang akan perhatikan bahas untuk UAP lisannya. Jadi nanti di langkah selanjutnya nanti akan dijelaskan juga bagaimana prosedur kita nanti UAP lisan dan UAP tertulisnya. Kak, salah satu Ya. contoh hasilnya kayak apa, Kak? Salah satunya aja, Ya, Kak. tunggu bentar. Yang lain ada yang mau tanyakan? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Perhatikan yang lain, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Kak. Kak, mau bertanya, Kak. Ya. Kan kita kan, kalau nggak salah kemarin itu kan memasukkan sampel itu kan kalau nggak salah cuma 3 well ya, Kak. Pertama protein leather, terus sampel 1 dan sampel 2, Kak. Kok hasil yang tadi hasil SDS page itu kok panjang banget ya, Kak, sampai ke ujung, Kak. Dari ujung sampai ke ujung, Kak. Kemarin semua praktikan ikut melakukan loading sampel. Jadi sampelnya iya 2, tapi semua well-nya kemarin terisi. Karena praktikan kelas A, tiap orangnya mencobakan. Oh iya, Kak. Ya. Panjang ya, Kak. Sampelnya kan ada 6 kemarin jadinya. Iya, Ekstraseluler 1, intraseluler 2. Ini siapa nih yang coret layar? Tolong dong. Mungkin kalau dimatikan dulu share screen-nya, Kak, terus share screen baru mungkin hilang, Kak. Ini udah kelihatan? Udah, Kak. Sudah, Kak.
Jadi ini salah satu contoh visualisasi SDS page. Awalnya kan tadi warnanya biru, ini emang sengaja dijadikan hitam putih. Jadi kalau kita lihat ini adalah protein laddernya yang ukurannya sudah dibuat per garis-garisnya ini. Penentuan ukuran ini emang udah dari perusahaannya. Jadi misalnya kita beli protein ladder dari Thermo Scientific, itu dari orang termonya itu akan udah dijelaskan pita nomor 1 paling bawah itu ukurannya berapa, pita nomor 2 berapa, 3 berapa, begitu seterusnya. Jadi pita yang ini ukurannya adalah 25 kilodalton, ini 35, ini 45, ini 60, 70, dan 100, begitu seterusnya. Yang diberi box merah ini adalah protein target yang diinginkan dari peneliti di sampel ini. Ukurannya itu sekitar 27 kilodalton, artinya pita 27 kilodalton akan berada di atas pita 25 kilodalton. Jadi ketika divisualisasikan, jika kita mendapatkan pita yang benar berada di atas pita 25 kilodalton pada ladder, berarti itu adalah protein target kita. Jadi yang ditandai dengan box merah ini adalah protein target dari peneliti di sini. Lalu pita-pita yang lain ini apa? Itu adalah pita protein total dari bakterinya yang bukan target kita. Karena kan di dalam sel bakteri itu bukan cuma satu gen aja. Banyak gen yang lain yang juga ikut terekspresi di saat bersamaan dan ikut terekstraksi atau terisolasi di saat kita mengerjakan pekerjaan ini. Yang target kita hanyalah yang sesuai dengan estimasi. Dimana kemarin kan gennya ada 2, metaloprotease 1 dengan kitinase 1. Ya kan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau yang ini gen metaloprotease nih, yang ukurannya benar 27 kilodalton. Jadi ini ukurannya. Ya. Nyambung yang pertanyaan Olive tadi, Ya. Kak. Maksud dari yang lurus tadi itu apa ya, Kak? Kan ya. tadi tuh Seharusnya kan di gel yang kita dapatkan dalam praktikum kan cuman garis lurus gitu aja ya. Seharusnya dia terdapat yang tegas kayak gini. Well A1 ini aja batasnya. A2 ini, A3 ini. Sementara di yang kita itu dia nyambung. Itu kemarin kan saat pelaksanaan praktikum yang pertama itu SDS page-nya error. Jadi gelnya disimpan dulu di dalam kulkas. Setelah beberapa hari kemudian baru diulang lagi SDS page-nya. Jadi itu kemungkinannya selama di dalam kulkas itu terjadi difusi pewarnanya ke well yang lainnya. Oh, makanya jadi kayak lurus satu hasil aja gitu ya, Kak, Iya. warnanya. Baik, Kak. Itu kan bisa juga diasumsikan bahwa protein target kita tidak terisolasi dengan baik atau dia tidak terpisah dengan baik. Kalau dia terpisah dengan baik, bentuknya akan seperti pita-pita ini yang berbeda ukurannya. Oh, berarti kalau dia terbentuk dengan baik, beda gitu warna tebalnya masing-masing, Kak? Iya. Oke, Kak. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mengenai praktikum kita dari awal hingga akhir, jika ada yang diragukan, silakan ditanyakan. Silakan lihat modulnya apa yang diragukan, karena minggu depan kita akan UAP presentasi dan UAP tertulis. Kak, Ya. untuk hasil tadi kita itu tergolong smear atau streak, Kak?
Maksudnya? Karena bahasan ini kan saya coba mencari kan Kak, kegagalan dalam SDS page kan Kak. Ada yang gejalanya itu smear dan ada yang gejalanya streak Kak. Apakah ini nih tergolong ke dalam streak ya Kak? Karena yang tampak itu tuh hanya garis lurus saja Kak. Iya. Iya Kak, streak saja Iya. berarti Kak. Kak, Ya, emangnya yang smears apa sama stick itu apa maksudnya, Kak? silahkan dicari. Oke, Kak. Yang lain ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Kak. Jika tidak ada, berarti kita langsung untuk peraturan UAP minggu depan, itu Sabtu. Hari Sabtu kita akan UAP lisan, presentasi per kelompok, dan di hari Minggunya UAP tertulis di Google Form. Jadi untuk kelas A itu kemarin udah dibagi kelompoknya, satu kelompok terdiri dari 3 orang. Untuk kelas B silakan dibagi juga kelompoknya. Kelas B ada 22 orang. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan terserah perhatikan aja kelompoknya bagaimana. Oke. Oke, Kak. Oke, jadi nanti untuk presentasi itu dibuat, berarti tiap kelompok membuatkan PowerPoint yang isinya adalah, silakan catat, slide 1 itu judul praktikum, nama anggota kelompok dan kelasnya. Slide 2 latar belakang dan tujuan praktikum. Slide 3 alat dan bahan yang digunakan serta metode yang digunakan dalam praktikum. Slide 4 dan seterusnya hasil dan pembahasan, tergantung tiap kelompok membahas dari segi apa aja. Kemudian jangan lupa kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Kak, mau bertanya, Kak, untuk hasil nanti kan hasilnya nanti Kakak sebarin yang mana itu, Kak, yang gambar yang Iya. tadi itu, Kak. Iya. Oke, Kak. Nanti kakak akan berikan 2 gambar, satu yang hasil dari praktikum biomol ini dan satu lagi hasil SDS page kegiatan sebelumnya yang jelas pita-pitanya. Jadi nanti silakan dibahas apa penyebab, apa-apa saja kemungkinan penyebab tidak tervisualisasinya pita protein seperti yang diinginkan. Oke, Kak. Kasih, Kak. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Untuk UAP, perhatikan silahkan belajar, karena dari responsi kemarin, rentang nilai yang didapatkan dari 2 kelas berkisar dari 10 hingga 100. Jadi perhatikan yang mendapatkan nilai 10, artinya perhatikan tidak belajar, sementara perhatikan yang nilainya 100, berarti dia belajar. Kalau semuanya rata-rata emang nilainya di bawah standar, itu bisa jadi kesalahan ada di materi praktikumnya yang tergolong sulit, atau penyampaian asisten selama pelaksanaan praktikum. Tapi ini ada praktikan yang nilainya bagus. Berarti itu adalah kesalahan di praktikan yang lain yang mungkin saja tidak mengikuti praktikum dengan baik, berlengah-lengah atau melakukan kegiatan apa.
dan tidak mempersiapkan diri untuk praktikum. Ada yang mau ditanyakan? Kak, berarti sebelum presentasi apakah PPT-nya perlu dikumpulkan terlebih dahulu, Kak? Tidak perlu. Tidak perlu ya, Kak? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Oh, Kak ingin bertanya, Kak. Ya. Kalau presentasi nantinya itu diuji dengan asisten atau dengan dosen penanggung jawab di Kak? Tergantung nanti. Baik, Kak. Terima kasih. Ya. Jadi untuk pelaksanaan presentasinya, semua anggota kelompok diharapkan untuk menguasai bahannya. Jangan seperti di presentasi-presentasi sebelumnya, hanya 1 atau 2 orang yang menguasai bahan, sementara yang lain ikut numpang nama. Tapi terserah aja sih, kalau emang tidak mau berpartisipasi, nanti akan ketahuan juga di saat pelaksanaan presentasinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Kak. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Cukup, Kak. Oh, untuk jamnya jam berapa kita UAP itu, Kak? Hari Sabtu minggu depan ada kegiatan apa aja? Yang berhubungan dengan kegiatan akademik apa aja di hari Sabtu minggu depan? Tanggal 19 Juni berarti, Kak? Iya. Kayaknya nggak ada, Kak. Oke, berarti kita bisa mulai pagi jam 9 bagaimana? Itu berarti kan semua udah pada sarapan. Jadi tidak ada lagi alasan keterlambatan. 19 Juni, Kak? Ya. Oh, berarti 2 minggu lagi ya, Kak? Oh, tanggal 12 lah. Sorry. Soalnya Sabtu kalau ini, 19, tanggal 12. 12 ya, Kak? Ya, tanggal 12. Oke, Kak. 12 Juni. Oke, Sabtu 12 Juni jam 9 kita melakukan presentasi praktikum. Bagaimana? Oke, Kak. Yang lain? Kalau misalkan untuk yang tertulisnya, Kak, jam berapa, Kak? Yang ini dulu selesaikan. Yang lain bagaimana? Oh iya, Kak. Mau nanya tentang yang hasil dan pembahasan di presentasinya tadi tuh, semua topik praktikumnya tuh atau satu-satu apa gimana, Kak? Tergantung kreativitas praktikan. Oh, berarti terserah praktikan mau bikin hasil dan pembahasannya itu, Kak? Iya. Oke, Kak. Oke, untuk selanjutnya itu pelaksanaan UAP tertulisnya via Google Form dilaksanakan Minggu jam 9 atau jam 10. Ada yang keberatan? Ada yang keberatan? Mas, Kak. Nggak apa-apa, Enggak, Kak. Kak. Enggak apa-apa, Kak. Jam 9 apa jam 10? Hari Minggu tanggal 13. 10, Kak.
10, Kak. Jam 10, Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, untuk UAP tertulisnya kita via Zoom juga, Kak, untuk pengawasannya. Iya. Ada lagi yang lain? Cukup, Kak. Bu Caca ada yang mau disampaikan? Aja. Oke, untuk perhatikan apakah sudah cukup? Sudah, Kak. Oke, jika demikian, nanti silahkan dicek lagi Google Drive yang kemarin itu kalau dirasa ada yang kurang, silahkan hubungi asisten atau ke teman-teman sekelasnya atau teman kelas lain yang kemarin merekam dan untuk mendepositkan videonya di Google Drive tersebut. Nanti Kak. untuk foto hasil praktikum yang akan digunakan untuk pembuatan PowerPoint, nanti juga akan didepositkan di sana. Kalau untuk video tadi langkah-langkah visualisasi juga didepositkan di Google Drive tersebut, Kak? Iya. Oke, Kak. Oke, jika tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kami ada salah kata atau salah penyampaian selama pelaksanaan praktikum ini hingga saat ini. Sekali lagi terima kasih dan kita akhiri Zoom meeting kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Selamat sore juga, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, Pak.